Ada miskonsepsi di mana kalau ke guru BK atau ke konselor itu karena kita anak nakal, jadinya masuk ke ruang guru BK juga udah deg-degan. Walaupun ruangannya kita coba bikin nyaman, tapi mungkin rasanya kayak ini tempat terdakwa. Konseling itu penting banget di zaman sekarang itu untuk melatih skill-skill untuk mengelola emosi, coping skill mengelola stres, coping skill mengelola kecemasan. Ketika mendengar kata konseling, banyak orang yang langsung berpikir tentang curhat atau tempat kita berkeluh kesah saat kita punya masalah. Padahal konseling jauh lebih luas dari itu. Lalu sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang konselor dan apa bedanya konselor dengan profesi psikolog? Dan seperti apa peluang kerja profesi konselor di Indonesia saat ini? Untuk membahasnya, hari ini kita sudah bersama dengan Miss Anastasia Satrio selaku dosen program studi konseling terapan di Bentara Kampus. Halo Miss Anas. Halo Nadia, halo teman-teman di rumah. Halo semuanya. Miss Anas, sebelum kita bicara tentang profesi, boleh cerita nggak Miss kenapa dulu Miss Anas memilih jalur konseling dan ada momen spesifik nggak yang membuat Miss Anas yakin sama jalur ini? Iya, jadi dalam pengalaman aku sendiri, aku kan dulu kuliahnya sebagai psikolog. Kalau kuliah psikolog itu, apalagi sampai S2 psikolog klinis, itu fokusnya tuh banyak mendiagnosa, asesmen diagnosa. Lalu aku berpikir setelah didiagnosa, terus mau diapain dan bagaimana menanganinya. Salah satu metode intervensi itu kan sebenarnya dengan konseling salah satunya. Dan aku sendiri setelah menjalani proses konseling, misalnya menangani remaja lewat proses sesi-sesi konseling untuk membantu mereka lebih mengenal emosi kecemasan yang mereka alami, lalu berlatih skill-skill untuk mengelola kecemasan. Itu ternyata lebih menyenangkan buat aku karena kita bisa ketemu sama kliennya. Jadi kalau di bidang konseling kita sebutnya klien ya, bukan pasien. Itu kita bisa bertemunya berkala. Sesi konselingnya tuh misalnya 6 sesi, 12 sesi, 18 sesi gitu. Dan di situ terjadi proses ya, terjadi interaksi yang bertahap, berproses yang aku mikir tuh seperti sebuah seni atau art. Makanya ada buku The Art of Counseling. Dan karena butuh suatu kemampuan atau teknik konseling, kemudian ya saya belajar lagi dan saya melihat di Politeknik Bentara Citra Bangsa di Bentara Kampus ini, dosen-dosennya juga menguasai tuh kemampuan-kemampuan melakukan konseling, apalagi kita memang masuknya lebih ke area konseling terapan atau di luar negeri itu namanya applied counseling. Mungkin di sini belum banyak yang familiar, tapi dalam konseling terapan itu kita sangat-sangat bisa menggunakan creative art, bisa menggunakan storytelling, bercerita, bisa menggunakan figurin-figurin ini untuk membantu anak, remaja, bahkan orang dewasa mengenali emosi-emosi mereka, mengenali tujuan hidup, bahkan juga ada mata kuliah konseling karir. Nanti Nadia juga mahasiswa di Bentara Kampus bisa cerita kayak konseling karir itu apa. Jadi dalam konseling terapan itu sebenarnya luas sekali. Kalau buat saya pribadi, momen yang tadi berkesan ya, momen berkesan itu adalah lewat sesi-sesi konseling itu saya bisa membantu remaja itu sekitar usia SMP, SMA sampai mungkin awal kuliah untuk mereka itu lebih kenal dirinya, maksudnya tahu hal-hal yang positif dari dirinya karena mungkin teman-teman juga ngalamin ya kita parenting pengasuhan di Indonesia lebih banyak itu mengkritik hal-hal negatif. Jadi jangankan kita yang sudah umurnya saya umur 30-an ke atas, tapi mungkin yang remaja-remaja sekarang juga masih sering mendapatkan pola pengasuhan yang taunya tuh kurangnya apa, dikritik, tapi nggak tahu saya tuh bagusnya apa, saya kekuatan dirinya apa. Nah, lewat sesi-sesi konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terapan, itu bisa membantu si remajanya ini untuk menemukan sendiri, menemukanali apa kekuatan dirinya dia. Dan perspektif konseling yang kita pakai di Bentara Kampus itu, salah satu bapak konselingnya itu adalah Carl Rogers, di mana Carl Rogers itu adalah konseling humanis, di mana kita percaya dan meyakini bahwa setiap orang itu punya kapasitas dan kemampuan untuk menumbuh kembangkan dirinya sendiri. Jadi kita konselingnya itu bukan yang nyuruh-nyuruh orang, ngatur-ngatur orang gitu. Tapi kalau kita bisa menjadi konselor yang bisa memberikan situasi suasana yang kondusif, bisa percaya bahwa orang ini punya kapasitas untuk bertumbuh, sebenarnya kan kita bagian dari alam ya. Jadi seperti misalnya kita nanam pohon mangga. Perlu nggak sih pohon mangga, biji mangga itu diteriak-teriakin, ayo kamu bertumbuh 2 meter ya.
Enggak, kalau seseorang manusia bagian dari alam seperti biji mangga, yang kita lakukan adalah memberikan dia pupuk yang cukup, matahari yang cukup, air yang cukup. Lalu kalau dia sejatinya memang biji mangga, dia akan bertumbuh menjadi pohon mangga yang lebat, berbuah manis juga, dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Filosofi itu yang kami pakai di Bentara Kampus untuk mengajarkan konseling terapan. Wah, menarik banget. Jadi dari profesi Miss Anas awalnya dari psikolog, terus kemudian mulai eksplor dalam pendekatan konseling, dan ternyata itu bisa bantu tadi ya, remaja yang Miss Anas bukan hanya fokus pada masalahnya gitu, tapi menciptakan sebuah ruang safety place, nourishing dia, supaya dia bertumbuh juga gitu ya, gitu. Empower dia juga gitu. Betul. Ya, wah, menarik banget. Miss Anas, hari ini tuh kan banyak banget ya Miss, kesalahpahaman, miskonsepsi tentang apa itu konseling gitu ya. Nah, kalau Miss Anas bisa meluruskan nih, salah satu kesalahpahaman masyarakat saat ini tentang konseling itu apa sih, Miss? Kayaknya aku ngalamin juga waktu sekolah, mungkin teman-teman juga ngalamin. Bener gak sih kita ngalamin kayak konseling atau guru BK di sekolah itu cuma buat anak nakal? Ya, saya ngalamin. Iya, terus kayaknya kalau dipanggil nomor absen sekian gitu ya kan, nama saya A ya, jadi Pak nomor 4 gitu di sekolah, Anastasia ke ruang guru BK, deg-degan. Kayak, aduh kayak mau disidang, dan nanti tuh di kelas, kayak sekelas tuh teman-teman bakal mocking atau kayak, wih bandel ya gitu. Jadi menurut saya ada miskonsepsi di mana kalau ke guru BK atau ke konselor itu karena kita anak nakal, atau jadinya masuk ke ruang guru BK juga udah deg-degan, bener gak sih gitu ya. Walaupun ruangannya kita coba bikin nyaman gitu, tapi mungkin rasanya kayak ini tempat terdakwa. Tapi setelah saya baca-baca sejarahnya bagaimana profesi konselor di Indonesia, memang awalnya itu dari tahun 60, dari ada 2 IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, yang memang merasakan ada kebutuhan untuk bimbingan konseling di sekolah. Dan kalau kita tahu di sekolah Indonesia kan misalnya perangkatan 300 anak, atau apa namanya, anaknya ratusan. Kan nggak mungkin setiap anak ini kita bisa pahamin isu emosinya, terus dia kayak minat bakatnya ke arah mana. Dan sebenarnya buat saya konseling itu penting banget di zaman sekarang itu untuk melatih skill-skill untuk mengelola emosi, coping skill mengelola stres, coping skill mengelola kecemasan, atau kita habis berduka, nggak tahu nih grieving berduka ini mau diapain sih emosinya, semua orang cuma bilang bersyukur aja, padahal ada skill cara-cara manusiawinya. Nah, karena di sekolah konteksnya ratusan anak, jadi ya mungkin kita nyari yang paling urgent, yang paling bermasalah di sekolah gitu. Padahal misalnya dari pengalaman saya sebagai murid dulu, saya adalah murid yang punya kecemasan sangat tinggi, tapi sifatnya itu istilahnya internalize ke dalam. Saya bukan tipe anak yang zaman sekolah tuh yang externalize, yang kayak merusakin barang teman atau mukul-mukul teman. Jadi di radar sekolah tuh baik-baik aja nih anak, soalnya mendem. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga punya banyak pengalaman ya, tipe-tipe yang kita tuh punya banyak isu emosi, kecemasan, tapi tipenya mendem. Jadi di orang tua, di guru, anggapnya baik-baik aja kok anak ini. Nggak tahu di dalamnya kita udah turbulensinya, kayak tsunami-nya tuh udah intens banget. Jadi salah satu yang mau saya luruskan bahwa konseling itu dibutuhkan oleh semua orang yang mau dibantu atau mau belajar, difasilitasi mengenal dirinya, mengenal emosinya, lalu berlatih cara-cara skill sederhana sehari-hari untuk mereka bisa melakukan pengelolaan emosi atau coping stres itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya stigma negatifnya harusnya kita udah mulai berkurang ya, Miss ya, karena kan ini sebenarnya kebutuhan kita juga gitu ya, untuk bisa mengenal diri tadi ya, bukan hanya karena kita bermasalah aja gitu. Nah, ini baik sekali sih tadi penjelasannya Miss Anas. Nah, Miss tadi Miss bilang ada sesi di mana kita bisa share sama seorang konselor gitu ya di sesi. Tapi menurut Miss Anas apa sih perbedaan gitu ya proses yang terjadi di dalam sebuah sesi konseling dengan seorang konselor profesional dibandingkan dengan kalau misalnya saya curhat aja nih Miss sama seorang teman gitu. Perbedaannya apa gitu, Miss? Oh ya, saya mau nambah satu juga. Salah satu miskonsepsi kita di Indonesia adalah menganggap hanya memberi wejangan saja itu adalah konseling. Dan menganggap bahwa hanya diberikan arahan-arahan, kamu tuh jangan kayak gitu, kamu tuh sebaiknya kayak begini. Pendekatan-pendekatan yang ini namanya behavioristik zaman dulu ya, jadul gitu. Karena ada pendekatan behavioristik modern, seakan-akan hanya dengan diwejangin itu tuh orang mau berubah. Ya nggak ada, itu kan cuma di tataran logika. Dan kalaupun dia bisa,
ataupun anak kecil nih misalnya yang suka mukul-mukul teman, kita bilang kamu jangan pukul teman, waktu ngomong sama kita sih dia bilang iya, tapi keluar ruangan mungkin dilakukan lagi karena mungkin ternyata kita sebagai konselor harus memahami jangan-jangan ada kebutuhan sensori anak ini ya yang belum terpenuhin gitu. Jadi pembelajaran menjadi konselor zaman now tuh pembelajarannya cukup luas ya. Mungkin Nadia juga bisa cerita nanti kayak di sisi anak-anak belajar kayak kebutuhan emosi pertahapan usia, belajar kebutuhan gerak, kebutuhan sensori pertahapan usia, belajar kayak kebutuhan mengenali identitas diri, mengenali hal-hal yang membuat kita bangga sama diri tuh pertahapan usia beda-beda. Dan kalau konselor yang nggak paham ini, kita nggak akan bisa efektif untuk membantu klien atau anak dan remaja maupun orang dewasa yang kita hadapi. Nah, tadi pertanyaannya ya bedanya proses ya yang terjadi dengan curhat biasa sama teman gitu. Iya, jadi secara umum perbedaan konseling dengan profesional yang sudah belajar menjadi konselor dan curhat sama teman itu adalah di pertama tujuannya. Kalau curhat sama teman itu kan kayak mau sharing aja gitu. Kalau sama konselor itu sebenarnya tujuannya bukan untuk merubah diri sih, itu juga banyak salah kaprah. Tujuannya adalah kita berlatih skill. Yang sering saya lakukan, kita bilangnya psikoedukasi ya, atau melakukan edukasi ke klien-klien di awal, itu adalah bilang bahwa sesi konseling itu seperti kita berlatih berenang untuk punya skill. Kalau dari awalnya kamu gak bisa berenang, terus ketemu sama pelatih renang, kamu jadi dilatih untuk bisa berenang dengan kemampuan kamu sendiri. Sampai suatu hari nanti kamu bisa berenang sendiri, nggak usah disupervisi sama pelatih berenangnya. Demikian juga seorang konselor melatih seseorang untuk bisa punya skill-skill mengenali emosi, mengekspresikan emosi secara sehat, pertahapan usia, ini kan urgent banget nih di Indonesia, sampai akhirnya suatu hari kamu bisa lakuin mandiri, tanpa harus sesi lagi dengan konselor. Jadi tujuannya adalah untuk membantu diri kita tuh punya skill di aspek emosi psikologis, di aspek mempunyai skill mengelola tantangan-tantangan hidup, di aspek kesehatan mental, tapi yang sifatnya memang ringan sampai sedang ya kalau di konselor itu ya, karena kan kita bukan tenaga medis atau tenaga nakes gitu. Nah yang kedua juga kalau sama teman itu nggak ada time bound-nya. Pernah nggak ngalamin dicurhatin temen tuh sampai jam 3 pagi? Ya. Terus kita besok paginya teler, padahal kita ada kuliah atau sekolah atau kerja. Nah sama konselor itu biasanya sesinya tuh 1 jam gitu, 45 menit sampai 1 jam. Kalau saya alami bisa sejam gitu, karena kita tuh belajar ada pembukaan. Nah dia belajar ya sebagai mahasiswa konseling ada pembukaan dengan raport, kita bilang membangun kedekatan dulu, rasa akrab, memberitahu tujuan konseling. Kita juga ada pemberitahuan akan confidentiality bahwa apapun yang dibahas itu rahasia. Terus juga meminta informed consent, persetujuan bahwa memang sesi ini kamu lakukan dengan keinginan kamu sendiri, tapi jika ada hal-hal berbahaya terjadi pada diri kamu, saya perlu merefer ke orang yang misalnya profesional lebih ahlinya di bidang itu gitu kan, misalnya ke psikiater ketika sudah ada self harm berat atau ada keinginan bunuh diri yang tinggi gitu. Dan juga kalau misalnya dalam 1 jam itu kita fokus ke membahas si kliennya aja. Pernah nggak ngalamin kalau curhat sama temennya lagi cerita, aduh gue habis sedih banget nih, habis putus gini-gini, gue lebih sedih lagi gitu, jadi kayak banding-bandingin gitu. Nah itu sering terjadi dalam sesi curhat biasa. Tapi kalau dalam sesi konseling itu benar-benar di 1 jam itu sesinya hanya untuk kita, dan konselor itu menjadi wadah tadi, safe space untuk bisa membantu kita merasakan ruang aman untuk memproses emosi. Karena menariknya ya, otak manusia itu di bagian amigdalanya bisa nge-scanning langsung kayak sama orang ini saya ngerasanya aman nggak untuk being vulnerable atau rapuh, saya ngerasa aman nggak ya untuk saya benar-benar ceritain emosi yang saya sebenarnya rasain, atau saya faking good aja, jawabnya yang baik-baik aja. Itu tuh kemampuan otak kita tuh punya kemampuan scanning itu. Nah itulah yang kita latih sebagai calon konselor untuk kita bisa memberikan si safe space itu yang kayaknya abstrak nggak kelihatan tapi bisa dirasain gitu. Oke. Jadi tadi perbedaan pertamanya tujuan gitu ya, misalnya tujuan, tapi juga sebenarnya di sesi konseling itu ada prosedur, ada etika yang juga perlu dilakukan, dan juga skill-skill yang dimiliki oleh konselor itu sendiri ya untuk menciptakan lingkungan konseling yang aman buat klien gitu ya, Miss. Nah, Miss, ini juga adalah salah satu yang sering banget orang-orang bingung, Miss. Jadi dalam kesehatan mental kan ada profesi konselor, ada psikolog, ada psikiater. Nah, itu tuh sebenarnya
bedanya tuh apa sih Miss? Kalau misalnya Miss boleh jelaskan dan misalnya kalau ada orang tua nih, anak saya kayaknya butuh bantuan mental health, kemana ya saya harus pergi? Nah itu gimana Miss kira-kira menjelaskannya? Pertanyaannya Nadia itu sangat mudah dijawab kalau kita paham bahwa kesehatan mental itu ada spektrum gitu ya. Semoga nanti ada gambarnya di sini. Jadi kesehatan mental itu spektrum kayak shade warna lipstick atau warna motor, warna pelangi gitu ya. Jadi di sini tuh ada spektrum kesehatan mental yang ringan, terus sedang, terus kesehatan mental yang berat gitu. Nah, kalau kita bicara tentang profesi konselor itu membantu juga ranah kesehatan mental, tapi di area yang ringan sampai sedang gitu. Di ringan sampai sedang tuh kalau misalnya secara kesehatan medis atau kesehatan fisik itu kayak misalnya kita perlu berlatih gaya hidup sehat, kita perlu melakukan hal-hal yang kita bisa in daily rutin. Mirip kalau sama di bidang-bidang lain tuh misalnya ada ahli gizi, ada dokter gizi klinik gitu ya, atau ada pelatih olahraga, training coach gitu, ada dokter spesialis kedokteran olahraga. Jadi mereka sama-sama di spektrum bidang yang sama, tapi peruntukannya dan apa yang dikerjakan itu berbeda gitu. Memang salah satu hal yang menurut saya perlu kita gaungkan di Indonesia adalah mindset untuk bekerja lintas disiplin dan kolaborasi lintas ilmu. Dengan konselor, kalau misalnya sudah lebih banyak konselor-konselor yang profesional, menurut saya skill-skill sehari-hari itu bisa dirujuk ke konselor aja. Tapi misalnya nanti setelah ke konselor, dicek lagi nih diagnosanya udah berubah belum ya dari diagnosa ke psikolog atau psikiater yang depresi ringan atau sedang, itu sekarang dengan dilatih skill-skill oleh konselor dengan 12 sesi, dia membaik nggak? Seperti itu. Nah, saya sendiri bisa cerita kalau misalnya saya sebagai psikolog juga menanganinya tuh kasus-kasus yang levelnya sedang sampai kritis, tapi kritisnya yang kayak misalnya dia self harm tapi durasi frekuensinya tuh misalnya seminggu sekali. Tapi kalau yang udah tiap hari, terus yang kayak ada pikiran mengakhiri hidup yang intens tiap hari, oh saya harus tandem bareng merujuk ke psikiater. Atau yang misalnya udah ada kayak nggak ada energi buat bangun dari tempat tidur, nangis mulu, nggak bisa berfungsi sehari-hari, terus plus ada halusinasinya. Nah itu bukan ranah saya sebagai seorang psikolog, harus bersama psikiater. Jadi yang biasanya kita lihat adalah pertama dari range spektrum kesehatan mental tadi, yang kedua adalah level keberfungsian hidup. Mungkin kalau buat teman-teman sih level kesehatan mental itu masih abstrak, paling nggak dari level keberfungsian hidup, misalnya patah hati. Ada yang patah hati, nangis, tapi besok masih bisa kerja, masih bisa sekolah, terus kayak pengen dibantu untuk punya skill memproses emosi dengan patah hati, itu masih bisa ke konselor. Tapi kalau patah hati sampai kayak nggak mau makan seminggu, 2 minggu, terus rasanya kayak aku tuh orang yang gagal, aku merasa diri buruk, intensitasnya udah lebih tinggi, kita ke psikolog. Tapi kalau aku patah hati, ngerasa hidup aku gagal, tiap hari itu udah ada pikiran mengakhiri hidup, bahkan sudah ada usaha mengakhiri hidup, langsung ke psikiater gitu. Jadi isunya bisa sama, tapi proses di tiap orang dan mempengaruhi keberfungsian hidupnya berbeda, yang nanganin beda. Mirip kayak kita kalau main sepeda, luka dikit ya udahlah kita obatin sendiri gitu ya pakai Tensoplast gitu. Tapi ini luka darah ngocor gitu, bisa ditutup sendiri nggak? Ya udah bisa. Tapi ini darah ngocor nggak berhenti ya udah kita ke UGD gitu. Jadi bisa kejadiannya sama-sama jatuh dari sepeda atau sama-sama patah hati, putus cinta, tapi kemunculan reaksi di orangnya beda gitu. Oke. Wow, ini insight yang bagus banget ya untuk kita bisa benar-benar paham ya Miss ya. Ternyata ada spektrum dalam kesehatan mental itu, jadinya kita tahu kapan kita mau ke konselor, ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah Miss, tadi di awal Miss Anas ada bicara tentang konseling terapan di Bentara gitu ya, ada namanya konseling terapan gitu. Nah sebenarnya apa sih Miss beda prodi konseling terapan tadi ya di Bentara kampus dengan bimbingan konseling di tempat lain? Yang saya tahu dari pendiri Bentara Kampus sendiri, dari Bu Elis Arianto, karena beliau juga certified untuk konseling di Indonesia, juga banyak mengambil proses pendidikan dari Amerika, dari Inggris. Yang diharapkan lewat konseling terapan di Bentara Kampus itu adalah memang aplikasinya. Makanya kita nggak terlalu belajar tentang kayak proses administrasi yang seperti guru BK pada umumnya, karena memang tujuan kami lulusan dari Bentara Kampus itu
bisa bekerja di beragam bidang selama itu ada manusianya, ada komunitas. Jadi bukan fokus ke sekolah, dan mungkin mengalami juga ya udah belajar tapi nggak tahu cara tadi skill menangani emosi anak gitu. Saya sendiri bahkan yang udah kuliah S2 psikolog tuh dulu nggak tahu menangani anak cemas tuh gimana, mendiagnosa dia kecemasan sedang, tinggi, rendah bisa, tapi bantuin supaya dari dia, misalnya waktu itu saya pernah dapat klien yang dia tuh kecemasan anak 5 tahun itu nggak berani pup, karena dia pernah ngalamin pupnya keras banget, abis itu dia takut banget, bahkan sampai takutnya lihat kamar mandi udah nangis. Nah, kalau saya nggak belajar tentang konseling terapan gitu ya, menggunakan pendekatan bermain untuk membantu isu-isu emosi anak, menggunakan pendekatan menggambar, melukis, kreatif art dengan pendekatan kreatif untuk membantu anak, bahkan juga di Bentara Kampus sih privilege banget ya, saya juga dulu nggak ngalamin belajar menggunakan pendekatan kotak pasir ya, sand play, untuk membantu isu-isu emosi dari anak, remaja sampai dewasa. Nah, skill-skill ini, tools-tools ini, atau kebayang nggak dari figurin-figurin yang kayaknya cuma dimiliki oleh kolektor-kolektor mainan, tapi mainan-mainan ini dengan beragam tema itu bisa sangat membantu di sesi konseling terapan. Dan itu bukan cuma sekedar pilih-pilih doang, tapi gimana si konselornya bisa memberikan suasana yang kondusif, aman, istilahnya tuh bisa attune, connect sama emosi kliennya, sehingga kliennya ngerasa aman untuk memunculkan isunya dengan bantuan figurin-figurin ini gitu. Jadi itu sih yang saya lihat di konseling terapan di sini, sangat-sangat dilatih banyak skill ya. Jadi bisa ke anak, ke remaja, ke dewasa, dan juga bagaimana di sesi itu nggak ngerasanya kayak dijudge, tapi kayak kita ngerasa kayak ini tuh ruang aman untuk bener-bener being vulnerable dan dapet skill sih gitu. Jadi butuh ngalamin ya untuk bisa tahu. Tapi yang konseling terapan ini bener-bener kayak belajar aplikasi. Misal saya sendiri bahkan di kalangan psikolog sendiri itu banyak yang nggak mau nanganin remaja karena ngerasa tuh remaja terlalu susah, terlalu berat. Dan di Bentara Kampus itu kita ada salah satu mata kuliah yang ngajarin bagaimana konseling dengan remaja, dan konselingnya tuh nggak ngobrol gini, semua orang tua, guru semua ngalamin bahwa remaja itu susah dikorek, bener gak? Dan kita nggak mungkin akan nanyanya kayak interogasi gitu ya, kayak kamu sebulan ini ngapain? Biasa aja. Kamu ada masalah apa datang konseling? Nggak ada apa-apa kalau remaja ngomong gitu. Yang kita lakukan adalah kita punya namanya kartu-kartu untuk misalnya mereka ada kartu gambar mobil yang bisa dibantu untuk mereka bisa pilih dari gambar-gambar kartu mobil ini, mana sih yang 3 kartu menggambarkan kondisi kamu terakhir. Atau saya punya namanya road cards, kartu yang kayak beragam gambar, ini juga yang bikin ilustrator gitu ya. Terus kayak hidup kamu tuh lagi di jalan yang mana gitu. Itu ngebuat si remaja ini jadi bercerita gitu. Atau pendekatan storytelling gitu yang kayak pakai metafora gitu. Kayak misalnya kalau misalnya dianalogikan atau digambarkan hidup kamu tuh kayak lagi ada di persimpangan, atau kamu kayak lagi ada di hutan, kamu lagi di hutan yang kayak gimana sih? Nah, teknik-teknik kayak gitu yang menurut saya sangat kuat sih di Bentara Kampus. Bahkan ada istilah namanya gimana kita jadi konselor yang matching energi sama kliennya. Jadi kalau misalnya anaknya datang atau remaja datang tuh kayak pemalu, pendiam, kita tuh nggak mungkin bisa kayak halo, kamu mau gimana? Langsung anaknya ciut gitu ya. Kita kalau dapet anak atau remajanya yang pendiam, yang malu-malu, kita juga belajar ngomongnya pelan-pelan, terus satu-satu. Dan mungkin kalau sesi pertama tuh kayak perkenalan dulu aja, nggak maksa. Terus bagaimana sebagai konselor, kadang-kadang kita butuh namanya self disclosure atau membuka pengalaman kita tapi yang aman nih. Jangan jadi kebalik malah kita yang curhat, tapi kita bisa bilang, dulu Miss Anas waktu remaja kayak kamu juga suka takut loh sama orang tua. Kamu gimana? Nah itu jadi remaja jadi mau cerita gitu. Itu sih yang saya lihat di konseling terapan di Bentara Kampus ini, bener-bener skillnya itu tuh dilatih pelan-pelan dan diberitahu, bukan sekedar kita kuliah dapat sertifikat atau ijazah terus dicemplungin aja nggak tahu skillnya. Makanya beberapa mahasiswa kami di Bentara Kampus pun ada yang udah pernah kuliah di di bidang-bidang lain, di jurusan lain, terus karena emang spesifik pengen cari skill yang nggak pernah ada di jurusan lain, mereka bergabung di Bentara Kampus. Oke. Jadi memang karena namanya applied counseling ya, misalnya counseling terapan, jadi ketika belajar pun
nggak hanya teorinya yang kita pelajari, tapi Mm-mm. banyak juga prakteknya supaya kita ada skill, banyak Iya. tools yang kita tahu juga, supaya benar-benar langsung bisa terjun bekerja dengan klien-klien kita nantinya gitu Iya, ya dan Miss ya. penting sekali praktek di Bentara Kampus tuh kita juga ada proses supervisinya. Hmm. Dan supervisinya tuh bukan untuk ngejudge kita, tapi untuk memastikan prosesnya tuh aman. Karena kan yang kita hadapi manusia real ya. Dan bagaimana menjaga keamanan sebagai newbie yang lagi belajar konseling dan keamanan kliennya juga gitu. Dan itu kita pandu dari hari ke hari. Dan juga sebenarnya yang penting juga adalah pembelajaran di Bentara Kampus tuh adalah juga memasukkan personal proses. Jadi ada mata kuliah aktualisasi diri, ada merefleksikan pengalaman-pengalaman masa kecil, masa remaja kita juga, karena kita membantu manusia lain, di mana ada satu quotes yang ini saya suka banget juga, dan saya praktekkan juga ke diri saya sendiri, kita itu hanya bisa membantu orang lain sejauh dan sedalam kita mengenal dan memproses diri kita sendiri. Nah, dalam applied counseling di Bentara Kampus atau konseling terapan itu sangat-sangat dilakukan. Karena kalau kita nggak kenal diri kita sampai ke dalam, ya ngeliat orang di luar pendiam gitu. Tapi lama-lama kalau kita peka sama diri kita, terus kita bisa peka sama orang lain, kayak sebenarnya mungkin dia diemnya di waktu tertentu doang ya. Kalau kita ada waktu lebih lama sama dia, mungkin dia keluar cerita yang lainnya. Dan juga belajar membedakan ini bias pribadi saya. Oh, karena cerita kliennya mirip banget nih sama pengalaman saya, pasti dia begini. Ya belum tentu, namanya manusia beda-beda. Jadi membedakan bias, membedakan ini tuh saya ada prejudis atau prasangka nggak ya ke klien ini gitu kan. Atau benar-benar kita bisa melihat potensi klien di mana dia bisa terbantu lewat cara-cara fasilitasi yang kita berikan. Sesimpel kita tuh filosofinya tadi, jadi tanah yang cukup, jadi air yang cukup, matahari yang cukup, nanti dengan sendirinya potensi dia akan bertumbuh, tapi kita nggak teriak-teriakin dia, nggak nyuruh-nyuruh dia harus berubah gitu. Oke, wow, seru banget berarti ya belajar konseling terapan di Politeknik Bentara Citra Bangsa. Mungkin terakhir Miss, pesan-pesan buat mungkin teman-teman SMA ya, masih SMA saat ini yang bingung, aduh saya mau masuk jurusan apa ya nanti waktu kuliah, atau mungkin orang tua yang juga punya kekhawatiran tentang anaknya gitu. Apa pesan-pesan yang mungkin Miss Anas mau sampaikan? Iya, di zaman yang kayaknya kesehatan mental ini udah makin booming ya dibanding saya 15-17 tahun lalu jadi anak SMA, menurut saya keterbukaan dan awareness terhadap kesehatan mental itu perlu dibarengi dengan skill. Jadi jangan cuma kita peduli sama kesehatan mental diri kita maupun orang lain, pengen dengerin teman curhat, tapi kita harus punya skillnya. Pernah dengar nggak berita-berita bahwa ada orang-orang yang buka layanan teman curhat, bayarnya murah, tapi mereka nggak punya skill sama sekali, yang ada mereka akhirnya harus counseling untuk mereka melepaskan beban-beban burnout mereka dengerin cerita orang. Makanya nggak sesederhana itu untuk kita mendengar cerita-cerita orang, apalagi yang vulnerable, itu bisa sampai ke bawah mimpi, kamu bisa muntah-muntah loh kalau nggak kuat sama ceritanya gitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman SMA zaman now, kalau kamu tertarik dengan kesehatan mental dan ingin punya skill-skill melakukan sesi konseling, karena ini benar-benar tools yang akan ngebantu kita bisa lihat progres klien gitu ya. Kamu bisa bergabung di Politeknik Bentara Citra Bangsa, dan bidang ini tuh sangat fleksibel sesuai dengan apa yang kamu suka gitu. Jadi nggak terbatas hanya bekerja di tempat-tempat tertentu begitu. Selama ada manusia, kamu bisa ada di bidang ini. Atau yang sekarang orang misalnya jadi coach gitu ya untuk pengembangan diri, atau kamu mau bikin pelayanan komunitas, itu tuh bisa. Nanti ada juga penjurusan-penjurusan di sini yang akan membantu kamu mengerucutkan kamu tuh cocoknya kemana. Tapi di semester-semester awal, semua skill-skill yang dibutuhin untuk jadi konselor terapan itu membantu banget sih. Dan buat para orang tua, di zaman yang akan semakin canggih dengan teknologi dan AI, kita tuh justru makin butuh sentuhan manusia. Dan sesi-sesi konseling seperti ini tuh belum tergantikan dengan AI. Walaupun ada yang bilang lebih enak curhat ke ChatGPT gitu ya dibandingin ke manusia. Tapi ChatGPT itu memang dibentuk untuk memvalidasi atau mendukung apa yang kita omongin. Jadi bisa jadi nanti kita makin hidup dengan bubble kita sendiri, dan itu berbahaya. Dan ini kan kita diajar tetap sama manusia ya, maksudnya dosen-dosennya sudah praktisi, pengalaman. Itu yang juga saya suka sih di Bentara Kampus. Bahkan kalau saya lagi sit in ke mata kuliah dosen lain, itu tuh dosen-dosennya emang praktisi. Jadi kayak pengalaman konselingnya banyak yang jauh lebih kaya daripada saya, beragam klien yang sudah ditangani, dan itu bener-bener kayak kita tuh masuk ke tempat belajar kungfu, ya ketemu sama orang yang mempraktekkan jurus-jurusnya. Itu sih yang saya senang. Dan juga buat teman-teman profesional di luar sana yang juga mengalami
quarter life crisis, mempertanyakan ini tuh bidang yang saya suka atau pengen cari bidang lain. Karena saya juga banyak lihat di sosial media kayak orang-orang yang pengen pindah jurusan. Sebenarnya salah satu skill yang penting sih untuk kita berlatih kemampuan untuk konseling, karena dimanapun nanti kita berada dan ditempatkan, kemampuan bisa membantu manusia lain untuk mengenal dirinya atau mengenal skill-skill yang dibutuhin untuk jadi manusia atau soft skill, itu bisa berguna di beragam bidang sih. Jadi buat siapapun yang mendengarkan ini, kalau kamu tertarik bisa langsung tanya-tanya bagaimana cara mendaftar di Politeknik Bentara Citra Bangsa. Oke, terima kasih Sama-sama. Sanas untuk insight yang sangat bermanfaat buat kita tentang profesi konseling. Buat kamu semua yang tertarik ya untuk bisa mendaftar di program studi konseling terapan, jangan lupa cek infonya di description box. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!